Assalamualaikum Bu Nura. Waalaikumsalam Mbak Amel, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi belakangan ini ada beberapa hal yang mengganggu pikiran saya sebenarnya. Alhamdulillah kalau kabar Mbak Amel baik. Jaga kesehatan ya untuk Mbak Amel dan keluarga di masa pandemi ini. Tadi Mbak Amel sempat menyebutkan bahwa belakangan ini terdapat beberapa hal yang mengganggu pikiran Mbak Amel. Memangnya apa yang terjadi belakangan hari ini? Apa Seperti kiranya yang sedang mengganggu pikiran Mbak Amel? sebenarnya gini Bu, ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan gitu. Jadi dan di situ saya merasa bahwa saya tuh nggak bisa, memang nggak berkemampuan gitu loh. Dan saya berpikir bahwa diri saya tuh lemah, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Ditambah lagi orang tua saya tuh juga bilang bahwa saya memang tidak bisa apa-apa. Jadi saya kayak makin berpikir dan yakin kalau saya tuh lemah dan nggak mampu untuk ngapa-ngapain gitu. Sebelumnya, bisakah Mbak Mel menceritakan lebih rinci mengenai hal-hal yang menurut Mbak Mel tidak bisa Mbak Mel lakukan? Baik Bu, jadi begini, waktu itu saya kan lagi ngerjakan tugas dan tugasnya tuh saya harus mengedit sebuah video. Dan memang saya nggak ahli dan saya agak kurang bisa kalau saya harus ngedit video. Jadi waktu saya ngerjakan itu saya ngeluh kan. Jadi saya bilang kalau, duh kok susah banget ya ngedit video ini. Kok kayaknya saya nggak bisa. Nah, saya mengeluh seperti itu dan mungkin orang tua saya mendengar dan tiba-tiba orang tua saya tuh kayak nyeletuk gitu bilang kalau ya emang kan kamu nggak bisa apa-apa gitu. Nah, di situ saya nggak tahu apakah orang tua saya itu bercanda atau enggak, tapi apa yang mereka katakan itu membuat saya makin yakin dan berpikir bahwa wah iya emang saya nggak bisa apa-apa gitu. Baiklah, kalau begitu saya dapat memahami dari sudut pandang Mbak Amel. Nah, sebelum bahas lebih lanjut mengenai permasalahan ini, saya ingin bertanya, apakah Mbak Amel sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu, ini pertama kalinya. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling merupakan suatu layanan profesional yang dilakukan dengan tatap muka yang dilaksanakan untuk membantu konseli dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, dalam proses konseling ini terdapat beberapa asas-asas yang perlu dipatuhi, antara lain asas kerahasiaan. Seperti halnya dalam proses konseling ini, isi dari proses konseling yang Ibu dan Mbak Amel lakukan di sini tidak akan diketahui oleh orang lain, terkecuali dengan seizin Mbak Amel. Kemudian asas kesukarelaan. Nah, Mbak Amel dapat menceritakan permasalahan yang sedang dialami kepada Ibu tanpa adanya paksaan. Yang ketiga, asas keterbukaan. Jadi Mbak Amel menceritakan segala permasalahan yang sedang Mbak Amel alami tanpa ada yang ditutup-tutupi. Sampai di sini, apakah ada yang ingin Mbak Amel tanyakan? Nggak ada Bu, sudah cukup jelas. Kalau begitu, saya lanjutkan ya Mbak Amel. Baik Bu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai durasi pelaksanaan proses konseling ini. Proses konseling ini mari kita laksanakan selama 30 sampai 45 menit untuk setiap pertemuan. Selanjutnya, juga perlu diingat bahwa dalam pelaksanaan proses konseling ini, Mbak Amel sebagai konseli memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Mbak Amel. Ibu di sini sebagai konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang sedang dialami oleh Mbak Amel. Baik Bu, kalau begitu saya mohon bantuannya dari Ibu supaya saya bisa uh, menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu Bu. Baik Mbak Amel, mari kita bahas permasalahan yang dialami Mbak Amel secara lebih mendalam.
Baik, Bu. Seperti yang Mbak Amel ceritakan sebelumnya, Mbak Amel merasa sedih, lemah, dan tidak bisa melakukan hal apa-apa dikarenakan ditegur demikian oleh orang tua Mbak Amel saat sedang kesulitan mengerjakan tugas. Yang saya ingin pastikan lagi, apakah teguran tersebut sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya atau baru pertama kali? Sebelumnya sudah pernah, Bu. Berapa kali hal tersebut terjadi dan bagaimana hal itu dapat terjadi? Jadi itu sudah 2 kali saya dapat perkataan seperti itu dari orang tua saya. Yang pertama itu ketika orang tua saya meminta bantuan saya untuk uh, mengoperasikan aplikasi gitu, Bu. Dan saya tuh disuruh untuk pokoknya intinya kayak autentikasi aplikasi seperti itulah. Dan memang saya nggak bisa waktu itu, saya benar-benar nggak bisa. Dan orang tua saya bilang kalau masa gitu aja nggak bisa, kan kamu yang lebih muda daripada apa ibu gitu, harusnya kamu lebih bisa gitu. Dan ya yang kedua itu yang tadi sudah saya ceritakan itu, Bu, ketika saya kesulitan mengerjakan tugas. Apa yang Mbak Amel rasakan saat orang tua Mbak Amel mengatakan hal tersebut? Untuk yang pertama kalinya itu sebenarnya saya biasa aja, cuman kayak ya udahlah gitu. Tapi untuk yang kedua kalinya jujur saya sedih dan kecewa juga, terutama dengan diri sendiri. Sampai orang tua bilang kayak gitu, itu berarti kan saya emang benar-benar nggak bisa, dan itu saya sedih dan kecewa sama diri sendiri, kenapa kok nggak bisa melakukan hal-hal yang seharusnya saya tuh bisa gitu loh, gitu, Bu. Nampaknya Mbak Amel mempunyai pemikiran bahwa jika orang tua Mbak Amel mengatakan bahwa Mbak Amel tidak mampu, maka Mbak Amel benar-benar tidak mampu melakukan apa-apa. Jika orang tua Mbak Amel dapat maklumi ketidaktahuan atau ketidakmampuan Mbak Amel terhadap beberapa hal, apakah Mbak Amel akan menjadi seperti ini, merasakan emosi yang terjadi saat ini? Ya, perkataan orang tua saya memang yang membuat saya berpikir seperti itu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Cuman memang terkadang saya pribadi itu terkadang membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa kok orang lain bisa melakukan hal-hal apapun, tapi kenapa kok saya nggak bisa gitu. Dan itu jadi saya suka bandingkan diri dengan orang lain, sehingga saya semakin yakin juga kalau saya tuh nggak punya kemampuan apapun gitu. Baiklah Mbak Amel, lalu perubahan apa yang Mbak Amel harapkan terjadi pada diri Mbak Amel setelah melaksanakan proses konseling ini? Jadi saya ingin tahu, Bu, gimana caranya supaya saya tuh bisa berpikir lebih baik lah. Karena sebenarnya saya tahu pikiran saya tuh sangat mengganggu saya gitu. Baiklah, permasalahan yang sedang Mbak Amel alami saat ini ialah Mbak Amel memiliki konsep diri negatif terhadap diri sendiri. Mbak Amel memiliki keyakinan bahwa Mbak Amel tidak mampu melakukan hal yang menurut Mbak Amel seharusnya bisa dilakukan. Apakah benar begitu? Ya, Bu, benar begitu. Kalau begitu, untuk membantu masalah yang sedang Mbak Amel hadapi ini, Ibu akan menggunakan strategi kognitif restructuring. Apakah sebelumnya Mbak Amel sudah mendengar mengenai strategi ini? Belum pernah, Bu. Mohon penjelasannya. Kognitif restructuring itu ialah Mbak Amel belajar cara mengidentifikasi atau mengenali dan mengubah pemikiran negatif Mbak Amel menjadi pemikiran yang positif. Contohnya, saat Mbak Amel berpikir bahwa Mbak Amel seharusnya bisa melakukan segala hal yang diharapkan oleh orang lain, pikiran tersebut dapat diubah menjadi tidak semua orang dapat melakukan segalanya. Setiap orang terkadang
juga tidak mampu melakukan satu dua hal. Hal ini dikarenakan masing-masing orang memiliki menghabiskan waktu yang berbeda dalam pelajari sesuatu, dan mereka pun memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oh, baik Bu. Saya paham akan apa yang sudah dijelaskan Bu Nurah. Ya, Mbak Mel, dalam proses konseling ini, Ibu akan menggunakan strategi konseling tersebut. Apakah Mbak Mel setuju? Ya Bu, setuju. Kalau begitu, kita lanjutkan ya. Baik. Pertama, Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Amel pernah menemui teman Mbak Amel yang cara belajarnya ataupun waktu yang dihabiskan untuk belajar berbeda-beda? Iya Bu, pernah. Kemudian, apakah Mbak Amel pernah melihat teman Mbak Amel, masing-masing dari teman Mbak Amel memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda? Iya Bu, pernah saya kenal. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa apa yang sedang Mbak Amel alami ini tidak serta-merta hanya terjadi pada diri Mbak Amel. Hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar dialami. Oh gitu Bu. Jadi setiap orang itu memang punya kelebihan dan kekurangan ya Bu ya. Benar, Tapi Mbak Amel. saya mungkin terlalu menganggap diri saya rendah mungkin ya Bu ya. Benar. Jadi pemikiran negatif Mbak Amel ini yang perlu dirubah. Jika seandainya Mbak Amel memang tidak dapat melakukan suatu hal, tanamkan dalam pikiran Mbak Amel bahwa Mbak Amel bisa melakukan hal tersebut, namun mungkin dalam jangka waktu yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang. Oh gitu ya. Ya Bu, saya sudah mulai bisa dapat gambaran sebenarnya kalau pikiran saya tuh nggak sepenuhnya benar gitu. Kalau memang setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dengan saya. Gitu. Kalau begitu, coba Mbak Amel berikan contoh pemikiran positif apa yang Mbak Amel dapat lakukan di saat sedang mengalami konsepsi diri yang negatif. Contohnya, semisal saya belajar dengan teman saya yang lebih pintar dari saya, misal kayak ya dia juga sering kalau disuruh guru maju itu bisa jawab, kalau disuruh mengerjakan tugas itu bisa selesai dengan baik. Nah, itu ketika saya menghadapi itu, saya yang sebelumnya saya pasti berpikir bahwa dia lebih pintar dari saya dan saya nggak sebanding dengan dia dan saya lebih lemah dari dia. Cuman sekarang saya bisa mengatur pikiran saya bahwa memang setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dia kelebihan, mungkin dia memang kelebihannya seperti itu, dan saya pun nggak perlu merasa khawatir akan kelebihan itu. Dan kalaupun saya mau seperti dia, ya saya harus berusaha lebih giat belajar, seperti itu. Baiklah, dengan pemikiran positif yang seperti Mbak Amel katakan tadi, apakah Mbak Amel yakin bisa menghadapi pemikiran negatif yang mungkin saja Mbak Amel akan hadapi? Ya, saya akan terus berusaha untuk belajar lebih berpikir positif, Bu. Baiklah, bagus sekali. Jika Mbak Amel sudah menemukan pikiran positif untuk menentang pikiran negatif yang dialami oleh Mbak Amel tadi, maka untuk kedepannya lagi, Mbak Amel dapat menggunakan strategi tersebut saat sedang mengalami kesulitan. Apakah Mbak Amel bisa? Iya, Bu. Bisa. Baiklah kalau begitu. Untuk sesi ini, saya kira cukup. Nanti Mbak Amel bisa melaksanakan hal-hal yang telah kita latih tadi
Kemudian kita akan lihat perkembangannya dalam pertemuan yang selanjutnya. Baik, Bu. Terima kasih atas bantuan dari Bu Nurah. Saya sangat terbantu. Terima kasih, Bu Nurah. Terima kasih kembali Mbak Amel. Tetap Baik, bersemangat. baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.